Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali mengalami dan menyaksikan orang sama-sama baik, kemudian berselisih paham dengan maksud yang baik, dengan alasan yang sama-sama baik. Dan itu bisa terjadi karena maksud baik dari seseorang dengan argumentasi yang baik dari seseorang tidak selalu sesuai dengan maksud baik orang lain dengan argumentasi yang baik juga. Jadi maksud baik dan argumentasi yang baik itu seringkali tidak cukup. Karena semuanya berdasarkan pikiran. Dan pikiran itu dasarnya adalah cara kita dibesarkan. Itu yang kemudian kita yakini sebagai kebenaran. Tentu benar bagi yang bersangkutan, tapi bagi yang lain belum tentu benar. Maka menggunakan dasar argumentasi kognitif yang sangat rasional itu terbatas. Karena itu tidak cukup berdebat dan berargumentasi membela kebenaran berdasarkan argumentasi yang terbatas, yaitu sesuai bagaimana setiap orang dibesarkan. Yang lebih penting dari itu semua adalah mencintai. Maka Tuhan Yesus meminta kita untuk mencintai. Digerakkan oleh kasih, bertindak berdasarkan kasih, dan melakukan sesuatu yang membawa kasih. Sehingga kita menjadi ekspresi dari kasih itu sendiri. Dan kita tidak boleh menghakimi. Karena menghakimi kemudian sesuai dengan kebenaran yang saya yakini sendiri. Dan itu belum tentu berlaku bagi orang lain. Maka lebih penting daripada menghakimi adalah mencintai. Dengan mencintai itu kita mentransendensi penilaian-penilaian kita tentang baik buruk dan benar salah. Dan hidup itu bukan masalah baik dan benar saja, tetapi masalah mencintai, mengalami, mensyukuri, dan mengasihi. Itu yang penting, itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita melakukan dan mengajarkan sesuatu sehingga orang bisa semakin mengasihi, hidup di dalam kasih, itu pasti tidak melawan apa yang diajarkan Tuhan. Karena Tuhan meminta kita untuk mengasihi. Tetapi kalau kemudian membuat orang lain menjadi tidak saling mengasihi, kemudian tidak bersatu, saling berselisih, dan bermusuhan, meskipun menurut pemikiran benar, itu tidak cukup. Karena kita adalah kasih, serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Dan kita semua akhirnya menuju kepada sebuah pertumbuhan yang ujungnya adalah menjadi seperti Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan disitulah kita berjumpa sebagai pribadi, bersatu dengan Dia melalui jalan kasih. Maka jangan hanya mengandalkan kebenaran sendiri dan kemudian menghakimi bahwa yang lain keliru, karena itu sudah tidak tepat. Kadang-kadang dengan menghakimi, kita tidak mempunyai waktu untuk mengasihi. Tuhan pertama meminta kita untuk tidak menghakimi. Yang kedua, Tuhan meminta kita untuk mengasihi. Maka, kalau kita tidak menghakimi, minimal kita mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, minimal kita tidak menghakimi. Supaya kemudian kita tetap bisa bertumbuh
di dalam relasi yang baik. Karena menghakimi, kemungkinan salahnya sangat besar. Bisa 90%, bisa 100%. Karena data yang kita pakai untuk menghakimi tidak cukup. Karena menurut firman Tuhan, setiap pribadi adalah misteri. Setiap pribadi adalah bait Roh Kudus sendiri. Karena itu, hanya roh manusia itu sendiri yang mengenal dirinya. Pikiran tidak bisa. Padahal menghakimi itu berdasarkan pikiran. Maka menghakimi pasti keliru. Keliru secara objektif, keliru juga karena melawan kehendak Tuhan. Maka lebih baik mencintai daripada menghakimi. Sehingga kita lebih baik mengurangi berpikir. Kalau menurut Rasul Paulus, yang patut kita pikirkan adalah yang benar, yang mulia, yang mendatangkan berkat, yang membantu kita mencintai. Tapi kalau tidak, lebih baik mencintai saja. Itu adalah prinsip yang membuat kita bisa hidup dengan baik dan bisa mengikuti Kristus. Salah satu strategi supaya kita tidak keliru dan jatuh pada penghakiman adalah silence. Silence juga seringkali dikatakan silence is the language of God. Hening adalah bahasa Tuhan. Kalau kita mencoba membela diri, seringkali itu tanda bahwa kita sedang mempertahankan egoisme. Karena ketika mencintai, yang ada adalah yang dicintai. Maka tidak perlu mempertahankan diri, membela diri tidak perlu. Bahkan mencintai yang paling besar adalah mencintai meskipun disalahpahami oleh yang dicintai bahwa kita tidak mencintai. Dan tetap mencintai. Itulah panggilan kita semua, karena sebetulnya ego tidak penting. Yang penting adalah Tuhan, sesama, dan kasih. Kalau bisa kita hadir tanpa penghakiman, hadir sebagai keterbukaan, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah anugerah Tuhan, itulah cinta, dan itulah diri kita. Sejak kita diciptakan, serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Pelan-pelan kita harus menjadi seperti Kristus, supaya bisa seperti Paulus mengatakan bahwa aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan ini tidak perlu dibela, cukup dihayati, disyukuri, dan dijalani. Karena hidup itu menakjubkan, apalagi hidup sebagai kasih, hadir sebagai keterbukaan, sebagai pengikut Kristus, hadir sebagai Kristus, hadir sebagai Roh Kudus, karena kita adalah bait Roh Kudus sendiri. Maka, daripada kita berdebat siapa benar, siapa salah, lebih baik kita mengasihi, karena diri kita adalah kasih itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.